sebagai salah satu rumah sakit swasta terbaik di Surabaya dan Jawa Timur. Seperti apa sih dok cara yang paling different gitu ya, boleh dibilang dibandingkan dengan rumah sakit yang paling berbeda dibandingkan dengan rumah sakit lain, khusus untuk rumah sakit Darmo ini kita memiliki pelayanan yang terpisah, unit yang dengan entran terpisah. Misalnya kalau kita bicara tentang Darmo Children Center, di sana ada pelayanan untuk anak-anak yang sangat lengkap. Saat ini kembali bersama saya, kembali lagi bersama dengan tema yang hampir serupa, tapi kali ini saya akan bersama dengan salah seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi mungkin, tapi beberapa dari Anda mungkin baru mendengar sosok beliau, menjadi salah satu tokoh penggerak ubah laku di kota Surabaya kita tentunya di dalam masa pandemi ini dan berakselerasi dengan new normalnya kita ya di Surabaya dan khususnya untuk pelayanan medis atau di sisi rumah sakit. Bersama saya, Dr. Sulung, Direktur Rumah Sakit Darmo, Surabaya. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Sandra. Oke. Dok, terima kasih atas waktunya di hari yang cerah ini juga. Terima kasih juga sudah menjadi bagian dari road kami ya di ulang tahun Harian Surya yang ke-31. Memang kali ini kita mengambil tema yang cukup serius nih dok, tentang bagaimana sih sosok tenaga medis ya tentunya di tangan dokter-dokter handal, dan tentunya dokter-dokter dan tenaga medis itu bukan hanya sekedar ada di rumah sakit rujukan, tapi juga ada di rumah sakit swasta yang tersebar di seluruh penjuru kota Surabaya dan juga Jawa Timur kita ini. Dok, saya ke pertanyaan yang pertama ya dokter. Yang pertama adalah bagaimana sih tanggapan dokter secara umum ya tentang kemajuan pelayanan rumah sakit swasta secara umum saja kurang lebih selama 3 tahun terakhir ini di Jawa Timur dan khususnya di kota Surabaya. Bagaimana dokter? Ya, terima kasih. Berarti pelayanan kesehatan di kota Surabaya ini secara umum bisa dikatakan bahwa kita mengalami kemajuan. Ya, jadi secara umum Ibu juga tahu, teman-teman juga tahu bagaimana perkembangan dari dunia medis, baik dari segi kelengkapan diagnostiknya, kemudian pelayanan non medisnya sampai kepada pelayanan kuratif atau pengobatan akhir dari sebuah gangguan kesehatan gitu. Jadi kalau kita lihat dalam jangka waktu 3 tahun terakhir ini kita banyak mengalami kemajuan. Kami ada perhimpunan rumah sakit seluruh Indonesia, kita punya asosiasi rumah sakit swasta di mana di dalamnya kita berhimpun dan kita saling belajar. Pelayanan non medis kita banyak belajar dari airline, dari perusahaan penerbangan, bagaimana kita belajar tentang safety, bagaimana belajar check and recheck, bagaimana kita belajar tentang kondisi emergency, kita banyak belajar dari airline, dari perhotelan. Jadi dan di sisi kemampuan untuk melakukan diagnose itu ya kita berkembang mengikuti perkembangan teknologi kedokteran. Jadi boleh dikatakan Surabaya ini berkembang sekali kalau dilihat dari sisi perangkat diagnostik dan kemampuan dari individu untuk melakukan
diagnostik itu sangat berkembang. Dan di sisi yang lain tentu dengan berkembangnya teknologi kedokteran, kemajuan dunia pendidikan, dan luasnya hubungan kita dengan center-center yang ada di luar negeri, kita banyak belajar bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan yang istilahnya mungkin less invasif gitu, minimal invasif, sehingga segala sesuatu bisa dikerjakan dengan less harmful, lebih sedikit kita melukai dari pasien. Jadi itu berkembang sangat pesat baik dari sisi medis maupun dari sisi non medis, dan rumah sakit ini kan sekarang berkembang mengikuti perkembangan dari mobilitas penduduk, sehingga di sekitar Surabaya itu juga sudah banyak fasilitas kesehatan yang mampu melayani masyarakat. Di sisi yang lain juga sistem rujukan mulai berjalan dengan sangat baik, terkoordinasi dengan sangat baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara umum. Ya, baik dokter. Nah, seperti yang kita semua tahu dok, kebetulan saya juga berdomisili di kota Surabaya ya. Seperti yang kita tahu bahwa Rumah Sakit Darmo itu adalah salah satu rumah sakit swasta yang boleh dibilang ini tanda kutip itu ada legendnya gitu ya, ada legendanya di situ dokter. Nah, mungkin bisa diceritakan secara singkat dulu dokter sebelum saya beranjak kepada pertanyaan nomor 2. Sandra cukup penasaran nih dok, bagaimana saat ini kondisi penataan ya daripada Rumah Sakit Darmo, karena luasnya ini saya tahu pasti cukup besar gitu ya, karena termasuk salah satu rumah sakit juga tentunya yang terbesar di kota Surabaya. Bagaimana dokter sekarang menata secara landscape ya Rumah Sakit Darmo saat ini dokter? Ya, jadi Rumah Sakit Darmo ini adalah heritage ya, heritage hospital. Tahun depan kita 100 tahun usia rumah sakit ini. Dari sisi luasan, rumah sakit ini merupakan rumah sakit swasta yang salah satu yang paling luas di kota Surabaya, dan kita beruntung dengan situasi ini sehingga bangunan-bangunan yang ada, pusat-pusat layanan dari rumah sakit di Darmo ini bisa kita pisah-pisahkan, karena pada umumnya rumah sakit Darmo ini adalah flat hospital, horizontal. Jadi tidak secara vertikal. Jadi ya kita pisahkan pelayanannya, misalnya yang berhubungan dengan maternity, berhubungan dengan female health, itu ada sebuah bangunan yang terpisah. Untuk children, integrated children service itu berada di bangunan terpisah dengan akses masuk yang terpisah. Sementara juga klinik terpisah gitu, dan khususnya untuk ruang perawatan, ruang rawat inap kita juga pisahkan gitu, sehingga ya itu memudahkan kita untuk mengisolasi sebuah area dalam hal terjadi sebuah kejadian luar biasa. Jadi seperti yang berhubungan dengan COVID ini ya, kita rumah sakit swasta bersama-sama dengan pemerintah kita menangani pasien COVID ya, kita pisahkan areanya gitu. Jadi istilahnya bagi kita lebih mudah untuk melakukan zonasi. Betul. Sehingga boleh dikata masyarakat Surabaya ya dan juga di luar Surabaya is very safe ya to be in Rumah Sakit Darmo, dapat pelayanan yang memadai ya, juga dari dokter khususnya. Memberikan pelayanan khusus, misalnya untuk maternity, untuk ibu yang akan melahirkan. Ya tentu ibu yang akan melahirkan ini kan secara periodik sudah kontrol dengan dokternya. Betul. Bagi ibu dan suaminya atau penunggunya itu sudah diberikan edukasi, disiapkan sehingga pada waktunya masuk ke rumah sakit itu tidak usah masuk melalui UGD, tapi screeningnya sudah kita lakukan dahulu sebelum masuk ke rumah sakit, sehingga pada waktu due date itu bisa langsung masuk ke ruangan bersalin dan ditunggui oleh salah seorang penunggunya yang juga sudah kami screening. Jadi ya itu merupakan sebuah safe area. Ya, oke.
Jadi intinya nggak perlu takut, nggak perlu ragu gitu ya dokter, ketika kita harus kontrol, terutama Ya untuk memang ibu hamil rumah juga. sakit itu ya Hmm, siapa sih yang mau sakit ya nggak ada. iya betul Meskipun dokter. orang itu sakit ada yang membiayai atau punya Iya, insurans besar, tapi tetap mm-mm, kan sebaiknya tidak sakit. Tapi kalau toh seandainya itu dibutuhkan, rumah sakit ya tentu sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan itu membagi gitu, menerapkan rumah betul. sakit menerapkan prosedur screening, Hmm, triase, dan tata laksana yang lain gitu dan juga iya. melakukan zonasi dipisahkan, memisahkan gitu. Hmm, Sementara hmm, internal rumah sakit sendiri iya. punya protokol bagaimana kita mengantisipasi penularan, mencegah terjadinya penularan dengan menerapkan program yang namanya pengendalian infeksi, kesehatan dan keselamatan kerja. Kami kan juga ingin aman. Betul betul Staf dokter. kami kan juga Iya. ingin aman. Jadi Mm-mm, kita ada mm-mm. yang namanya patient safety dan ada yang hubungannya dengan staff safety. Jadi meskipun ke poliklinik itu kita zonasi, kita screening dulu dan kemudian disonasi. Di dalamnya juga ada distancing, kemudian wajib memakai masker. Kita Mm-mm, sediakan tempat cuci tangan dan hand mm-mm, sanitizer. mm-mm. Kemudian mengurangi kontak-kontak fisik, bisa dengan telemedicine, bisa Iya. dengan pembayarannya tanpa dengan tunai gitu. Jadi hal-hal semacam itu kita terapkan gitu. Mm-mm, mm-mm. Appointment cukup online, gitu. Mulai dari appointment online, konsultasi telemedicine, kemudian Mm-mm. rekam medisnya tidak dengan hard copy, Iya. kemudian pembayarannya bisa dengan non tunai, hal-hal yang seperti itu yang kita terapkan dan setelah selesai bisa langsung pulang atau Mm-mm. kemudian kalau telemedicine nggak usah ke rumah sakit, obatnya kita kirim. Hal-hal yang Kirim. semacam itu diterapkan oleh hampir semua rumah sakit swasta dan Mm-mm. Kemenkes sebagai otoritas yang berwenang itu mengeluarkan pedoman-pedoman yang harus dipatuhi oleh setiap rumah sakit. Baik, baik dokter. Itu situasinya. Kita bergerak dokter ke step pertanyaan selanjutnya ya, yang banyak bikin penasaran juga nih dokter. Sebetulnya itu pelayan medis seperti apa sih yang sudah diterapkan oleh Rumah Sakit Darmo yang tadi mungkin sudah sebagian ya diceritakan oleh Ya, dokter jadi tadi. Rumah Sakit Darmo secara umum sebagai rumah sakit swasta ya kita merawat pasien COVID dan kita juga merawat pasien non COVID. Mayoritas pasien kita pasien non COVID. Oke. Ya. Mayoritas pasiennya pasien non COVID karena Ya. yang COVID kita kelompokkan di dalam suatu kelompok pavilion tertentu atau ruang perawatan, ruang isolasi khusus istilahnya. Nah, di Rumah Sakit Darmo memang sejak dulu kita punya legenda-legenda medis yang bekerja di rumah sakit ini. Pada Ya. saat ini Rumah Sakit Darmo kita berfokus di dalam hal yang berhubungan dengan uronefro, yang berhubungan dengan ginjal dan saluran kencing itu menjadi salah satu unggulan dari Rumah Sakit Darmo. Hampir semua pelayanan uro dan nefro bisa kita layani di Rumah Sakit Darmo. Kemudian yang kedua kita digestif, saluran pencernaan, endoskopi, dan laparoskopi. Laparoskopi kembali adalah sebuah pelayanan operasi minimal invasif yang kita tonjolkan di Rumah Sakit Darmo ini. Jadi kita sangat kuat pelayanan kita yang berhubungan dengan digestif, saluran pencernaan, endoskopi, dan kemudian laparoskopi. Tentu semua ini bisa terlaksana karena kita mempunyai emergency UGD yang sangat kuat dan critical care. Jadi ICU dan emergency department yang tanggap untuk mendukung pelayanan-pelayanan yang menjadi unggulan dari Rumah Sakit Darmo. Baik, luar biasa sekali sih dok. Saya pikir sudah cukup lengkap begitu ya soal bagaimana Rumah Sakit Darmo sekarang berakselerasi dengan kebutuhan medis masyarakat Surabaya saat ini. Kemudian yang selanjutnya nih dokter, cara Rumah Sakit Darmo memaksimalkan perannya dan tentunya beberapa diferensiasi utama ya yang tadi salah satu sudah diceritakan oleh dokter tadi
sebagai salah satu rumah sakit swasta terbaik di Surabaya dan Jawa Timur. Seperti apa sih dok cara yang paling different gitu ya, boleh dibilang dibandingkan dengan rumah sakit? Yang paling berbeda dibandingkan dengan rumah sakit lain, khusus untuk Rumah Sakit Darmo ini kita memiliki pelayanan yang terpisah, unit yang dengan entran terpisah. Misalnya kalau kita bicara tentang Darmo Children Center, di sana ada pelayanan untuk anak-anak yang sangat lengkap. Sangat lengkap, mulai dari dokter anak, dokter bedah tulang khusus anak, dokter bedah anak, rehabilitasi medis, terapi wicara, terapi okupansi, itu masuk lewat jalan Ketampon. Jadi tidak lewat Raya Darmo, lewat pintu belakang kita ada tempat parkir khusus, ada lobi khusus, ada reception di situ, sehingga itu terpisah dengan poliklinik umum di tempat lain. Female health kita punya tempat yang terpisah. Jadi begitu masuk ke Rumah Sakit Darmo, mobil langsung belok kiri, berada di ujung satu bangunan itu khusus untuk ibu-ibu yang membutuhkan pelayanan dokter baik di dalam bidang kebidanan maupun di dalam bidang kandungan. Itu juga sudah terpisah dari klinik yang lain. Jadi mungkin karena lokasi kita dan luas lahan kita, kemudian bentuk bangunan kita fungsikan sedemikian rupa sehingga menjadi center-center yang punya entran yang terpisah gitu, center-center yang terpisah, dan kedepannya ini yang akan kita kembangkan. Jadi selain uro nepro dan yang berhubungan dengan digestif laparoskopi, kita akan kembangkan female health karena ini merupakan tempat terpisah. Children Center khusus untuk anak-anak, pelayanan terintegrasi kita akan kembangkan di sana. Kemudian ortopedinya itu akan juga kita kembangkan, juga tentu hal yang berhubungan dengan jantung, pembuluh darah dan penyakit syaraf itu juga akan kita kembangkan menjadi sebuah center yang terpisah. Sementara yang paling ditakuti sekarang adalah pelayanannya itu fokus ya dok, boleh dibilang kan ya. Jadi fokus ke grup pelayanan, children, female, uro, nepro, kemudian berhubungan dengan saluran pencernaan. Tapi itu terintegrasi dari beberapa disiplin medis, yang bekerja bersama-sama untuk fokus di dalam sebuah pelayanan. Sisi yang akan kita kembangkan yang berhubungan dengan jantung, pembuluh darah, dan saraf. Itu menjadi satu. Karena kan misalnya orang basisnya diabetes ganggu di ginjal, ganggu di jantung, ganggu di pembuluh darah otak. Itu kita integrasikan. Dan saya pikir ke depan dunia medis akan ke sana. Sehingga pelayanan itu terfokus. Tinggal masing-masing rumah sakit memilih dia mau ke arah mana. Jadi kalau kita mau heart, brain, dan neuro, ya sudah ke sana. Uro, nepro, digestif, laparoskopi, endoskopi itu kan satu kelompok. Orang dengan gangguan lambung, mungkin dia membutuhkan endoskopi, mungkin dia membutuhkan laparoskopik. Yang kita fokuskan layanan itu menjadi sebuah layanan yang terintegrasi, sehingga dengan demikian terjadi yang namanya clinical coordination, koordinasi antara para klinisi ini secara lebih baik. Ke depan rasanya rumah sakit akan ke arah sana, membentuk center-center unggulannya sendiri. Nah, kita punya kelebihan, kita punya multi entry. Meskipun secara property management susah bagi kita karena kita harus menjaga sekian banyak pintu masuk, tetapi untuk keamanan dan kenyamanan pasien itu akan lebih baik karena untuk bawa anak-anak cukup langsung masuk, mobil bisa parkir di situ, sudah poli anak, tidak campur dengan yang lain. Dan kita sedang membangun klinik respirasi yang juga terpisah, yang harapan kita juga nanti pada waktunya kita bisa memberikan pelayanan terhadap penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pernafasan ini secara terpisah. Totalitas ya dok. Oke. Dokter Sandra dibocorin dikit dong, dan seluruh masyarakat nih kayaknya mungkin ada yang belum tahu ya. Saat ini di Rumah Sakit Darmo itu ada berapa dokter spesialis sih dok, sama berapa profesor mungkin ya dok ya, yang memang punya bidang studinya sendiri-sendiri nih. Jadi di Rumah Sakit Darmo ini kita ini mempunyai hubungan yang sangat erat dan secara historis
hubungan itu sedemikian dekat dengan Rumah Sakit Dr. Sutomo dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, sehingga mayoritas dari para guru besar, the legend yang ada di Fakultas Kedokteran itu melayani di Rumah Sakit Darmo. Kita punya legenda bedah plastik ada di sini, yang berhubungan dengan urologi ada di sini, yang berhubungan dengan ginjal ada di sini, guru besar yang berhubungan dengan ginjal, kemudian ada yang berhubungan dengan saluran pencernaan, itu ada di Rumah Sakit Darmo. Jadi kita punya lebih dari 100 orang dokter, dan pada umumnya mereka juga tenaga pengajar utama di Fakultas Kedokteran dan praktek di Rumah Sakit Darmo. Banyak legenda-legenda yang di Surabaya ini yang bekerja di Rumah Sakit Darmo, dan kita baru saja kehilangan salah seorang legenda, Profesor Budi Warsono, ya, itu salah satu legenda di Surabaya. Gitu. Baik, dokter. Saya beranjak ke pertanyaan berikutnya, dokter. Menurut dokter sendiri, bagaimana sih sosok tenaga medis ya nantinya dapat menjadi tokoh ubah laku di Jawa Timur serta bisa berkolaborasi dengan peran pemerintah, daerah, serta dinas-dinas terkait tentunya. Bagaimana, dokter? Ya, jadi tentu kita ini nantinya akan menghadapi era baru yang sudah kita jalani saat ini, yaitu di mana era adaptasi untuk kebiasaan baru, dan harapan saya setiap tenaga medis, bukan hanya dokter tapi juga perawat, tapi juga lab technician, radiografer, fisioterapis, dan juga teman-teman dari gizi, pokoknya semua health worker itu harus bisa menjadi agent of change, bagaimana dirinya harus bisa menunjukkan bahwa pencegahan ini untuk dalam rangka pemberantasan COVID ini harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat sekitar dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan, hal-hal yang seperti itu juga tetap harus dikerjakan, meskipun juga tenaga kesehatan ini ya sudah kepengen ngelencer, karena kita ini 8 bulan sudah berkutat dengan situasi ini, tapi juga kita tetap ya harus menjaga diri, ya sabar, kan kita selain diri kita kan yang paling dekat, kita berkewajiban untuk menjaga keluarga kita. Jadi pulang sampai di rumah sebelum menyentuh anak, sebelum menyentuh istri, ya kita cuci dulu, mandi dulu, pakaiannya langsung dicuci. Jadi menjaga kebersihan, tidak membawa pulang ke rumah bahaya dari pekerjaan kita, itu ya harus kita lakukan. Dan di dalam hal melaksanakan pekerjaan juga kita wajib disiplin. Kalau memang di area yang harus menggunakan alat pelindung diri levelnya lebih tinggi, ya kita harus pergunakan. Cara mempergunakannya juga harus dengan benar, cara melepasnya juga harus benar, cara pembuangannya juga harus benar, karena cara pelepasan, cara pembuangan ini kan juga yang sangat menentukan bagaimana kita bisa mengontrol supaya tidak terjadi penyebaran lebih lanjut dari COVID ini. Jadi ya harus menjadi agent of change dan harus menunjukkan dan memberikan edukasi kepada masyarakat sekitarnya, baik itu di tingkat RT maupun di tingkat RW, dan lebih-lebihnya juga harus selalu mengupdate diri terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemkos, Satgas dalam hal ini, khususnya untuk Kota Surabaya kita sangat aktif. Setiap hari dari semua kecamatan melakukan kegiatan untuk memotong rantai penyebaran COVID ini. Tindakan justisi terhadap pelanggaran disiplin, tapi on the other side juga disiapkan gitu laboratorium yang bisa melakukan swab gratis, dibiayai oleh Pemkot. Itu kan semua di dalam rangka kita untuk bagaimana kita memutus mata rantai dari penyebaran COVID, dan itu sangat aktif didukung oleh semua BPB, Linmas, Satpol PP, didukung oleh Polrestabes dan dari Korem, semua melaksanakan kegiatan ini setiap hari yang tujuannya adalah untuk memangkas
penyebaran dari COVID ini, dan hasilnya kita bagus, kita masuk zona orange, mudah-mudahan bentar lagi kita bisa masuk zona kuning. Baik, dokter. Dok, yang terakhir nih dok, yang paling penting juga sebelum saya beranjak pada sebuah kesimpulan ya dokter ya, harapan daripada Rumah Sakit Darmo sendiri untuk Harian Surya di ulang tahun yang ke-31, serta kolaborasi bersama media tentunya untuk dunia kesehatan nih nantinya. Seperti apa dokter? Ya, jadi Surya ini kan merupakan harian yang prominent di wilayah kota Surabaya dan di daerah Jawa Timur yang saya tahu, mungkin juga di daerah lain yang saya tidak tahu. Jadi, seperti yang seharusnya dilakukan, harian ini juga harus memberikan kontribusi yang positif, khususnya kalau di dalam hal yang berhubungan dengan kesehatan, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan memutus rantai penularan COVID ini, media mampu untuk menjadi sarana edukasi, dan tentunya dalam hal yang berhubungan dengan pemberitaan, tentunya berita-berita itu juga harusnya menyampaikan berita yang faktual, karena kan sekarang ini beredar luar biasa, berita ini sudah luar biasa, jadi harapan saya tetap menjadi pilihan masyarakat dan accurate, yang paling cepat, yang paling depan, kemudian juga bisa memberikan sarana edukasi gitu kepada masyarakat dengan cara berhubungan dengan kami ini, khususnya kalau di dalam bidang kesehatan, bisa dengan asosiasi rumah sakit swasta, bisa dengan perhimpunan rumah sakit seluruh Indonesia di koordinator wilayah Korwil Surabaya. Mungkin yang saya sampaikan, dan berikutnya juga selamat ulang tahun kepada Harian Surya, semoga tambah maju ke depannya, bisa memberikan kontribusi yang baik, bisa diterima oleh masyarakat dan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan juga menjadi bagian dari pemberi edukasi kepada masyarakat. Baik, terima kasih banyak dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak dokter atas waktunya di siang hari ini. Salam juga untuk seluruh tenaga medis yang sekarang sedang bekerja keras juga ya dok di rumah sakit. Ya. Salam untuk seluruh tim. Terima kasih banyak dok sudah menjadi salah satu tokoh penggerak ubah laku di Jawa Timur. Terima kasih, dan saya harapkan juga teman-teman media menjadi agent of change gitu. Ya, dengan aset yang kalian miliki, kalian mempunyai akses yang luar biasa terhadap komunikasi dengan masyarakat, dan tentunya juga Harian Surya beserta seluruh keluarga besar yang menangani mampu menjadi agent of change dan membantu pemerintah dan kami semuanya untuk memutus rantai penularan COVID dan beradaptasi terhadap kebiasaan baru. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter. Selamat ulang tahun. Siap dokter. Oke. Sebelum lepas dok, saya akan beranjak pada sebuah kesimpulan. Baik rekan-rekan sekalian, Dr. Sulung Budianto, salah satu tokoh penggerak ubah laku di Jawa Timur, memberikan masukan yang cukup berharga ya untuk kita semua, untuk kita ketahui juga bahwa saat ini rumah sakit swasta sudah bergerak kepada yang puncak nih, luar biasanya gitu ya. Dengan segala kelebihan serta kekurangannya ada, mereka terus memperbaharui pelayanan kesehatan yang tentunya nantinya juga akan berguna untuk kita semua bisa kita nikmati bersama di kota kita tercinta di Surabaya dan juga masyarakat Jawa Timur pada umumnya. Saya Sandra, kembali ke rekan-rekan. Terima kasih dan selamat siang.